Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke hipnosis ceritanya ya guys, sebelumnya aku mau menyapa teman-teman yang nggak sengaja mungkin klik video aku, atau teman-teman yang baru join atau gabung di video aku. Halo, selamat datang. Kenalkan, nama aku Ruth Fermiati. Aku di sini adalah seorang TKW Singapura. Sama seperti kalian, aku juga seorang helper yang di sini aku membuat konten cerita storyteller ya guys ya, untuk mengisahkan berbagai cerita kriminal atau cerita yang dialami mbak-mbak TKW di seluruh dunia ya, dimanapun mbak TKW berada ya guys. Karena di setiap aku bawakan ceritanya, disitulah kita akan memetik pelajaran yang bisa kita ambil ke depannya, atau mungkin kita bisa mencegah apa yang akan terjadi pada kita dari setiap cerita yang aku bawakan. Oke guys, kita lanjut ke hipnosisnya. Di sini aku mau bercerita tentang salah satu teman kita yang berada di Singapura ya guys, yang bernama Dewi Sukawati, yang mana lagi dan lagi dia menjadi korban keadaan di tahun 2014 yang lalu ya guys, tepat 11 tahun yang lalu ya. Kok bisa sih Dewi menjadi korban keadaan sementara Dewi sendiri adalah pelaku pengeksekusian kepada majikannya hingga tewas? Seperti biasa ya guys, sebelum kita membahas kisahnya, support channel aku dulu ya dengan cara klik tombol subscribe, dan kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Dewi Sukawati, gadis muda kelahiran 5 Agustus 1990. Dewi berasal dari Desa Baleadi, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dewi tinggal bersama ayahnya Sukilan dan sang ibu Sutriswati. Hidup Dewi di tengah-tengah keluarganya dikabarkan tidak harmonis. Dewi yang mempunyai seorang ayah yang temperamental, Dewi yang mana adalah sulung dari 3 bersaudara ini, kerap mendapat perlakuan buruk dari sang ayah. Dewi yang saat itu masih belia, masih dalam kondisi usia labil, yang mana saat itu Dewi berusia 18 tahun, yang seharusnya di usia tersebut masih ingin mengeksplor hal-hal baru atau menghabiskan masa mudanya dengan bermain-main dan belajar. Tapi Dewi malah dipaksa keadaan menjalankan tanggung jawabnya sebagai anak sulung untuk membantu kedua orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan keluarga di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan Dewi sekeluarga. Lalu Dewi memutuskan untuk bekerja menjadi seorang ART di Singapura. Tapi sayang Dewi bertemu orang yang salah. Alih-alih Dewi diproses dengan jalur yang benar, malah Dewi diproses dengan jalur instan, yang mana Dewi hanya melakukan pelatihan singkat. Hanya dalam sebulan Dewi sudah berangkat dengan berbekal dokumen yang secara keseluruhan dipalsukan. Kok bisa dipalsukan, Ruth? Iya guys, karena pada saat pengajuan dokumen, Dewi saat itu masih berusia 18 tahun, yang mana Disnaker dari Singapura yang biasa kita sebut dengan nama MOM sendiri memberikan batasan minimum bekerja di Singapura adalah 23 tahun. Sesampainya di Singapura, Dewi bekerja di rumah mewah Bungalow di Victoria Park, Bukit Timah. Pemilik rumah mewah ini adalah wanita sosialita dan juga seniman keramik atau porselen, dan seorang pianis terkemuka di Singapura, yaitu Nancy Gan Wan Geok. Sebelum kita lanjutkan kisah tragisnya ya guys, kita kenalan dulu yuk, siapa itu Nancy Gan? Nancy Gan Wan Geok seorang wanita kelahiran 27 Februari 1945. Nancy Gan adalah anak dari seorang komandan. Sulung dari 8 bersaudara ini pernah berkuliah di Trinity College London, mengambil jurusan seni.
Setelah menyelesaikan kuliahnya, Nancy Gan bertemu dan menikah dengan seorang dokter bedah Malaysia bermarga Lim. Dan tak lama setelah menikah, Nancy Gan dikaruniai 2 orang anak, yaitu si sulung laki-laki bernama Victor Lim dan si bungsu perempuan yang bernama Sharon Lim. Tapi ya guys, tak lama setelah melahirkan anak keduanya si Sharon Lim, suami Nancy Gan dikabarkan telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Nancy Gan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang politikus Hong Kong yang bernama Hilton Chen Leong pada tahun 1988 dan menetap di Hong Kong. Dari pernikahan sebelumnya ya guys, politikus Hong Kong ini sudah dikaruniai 4 orang anak dari istri yang sebelumnya. Jadi ya guys, Nancy Gan ini ketika menikah dengan Pak politikus ini mempunyai 4 anak tiri. Di sini saya tidak perlu membahas profil suami keduanya Nancy Gan ya guys, karena tidak ada kaitannya dengan kasus yang akan kita bahas. Kita lanjut ya. Tapi sayang ya guys, pernikahan Nancy Gan dan politikus ini berakhir dengan perceraian. Lalu setelah perceraiannya, Nancy Gan kembali dan menetap di Singapura. Kita langsung long story short ya guys, ketika anak-anak Nancy Gan dari suami pertamanya sudah tumbuh besar, yang mana si bungsu Sharon Lim telah sukses menjadi seorang dokter di London dan menetap di sana. Sedangkan sang kakak Victor Lim telah sukses menjadi seorang pengusaha di Singapura. Nancy Gan sendiri sibuk menggeluti sebagai seorang pianis klasik dan pelukis porselen setelah pertama kali menekuni seni ini pada tahun 1974. Nancy Gan sendiri pernah mengadakan pameran lukisannya di Hong Kong tahun 1988 hingga 1992. Pameran lainnya sering juga loh guys diadakan di Singapura, Amerika, dan Australia. Nancy Gan juga berkali-kali loh guys masuk di majalah papan atas, salah satunya adalah The Peak Singapore. Berkat skill melukisnya di porselen seperti melukis anggrek, pemandangan alam, burung, ikan, bunga, dan hewan. Nancy Gan tinggal di rumah bungalow-nya bersama si sulung yaitu Victor Lim dan helper barunya yaitu Dewi Sukowati. Itu tadi ya guys profil dari Dewi dan Nancy Gan. Sekarang kita bahas yuk kronologi yang telah terjadi pertengkaran antara Dewi dan Nancy Gan hingga sampai terjadinya penghilangan nyawa. Tapi ini saya ambil dari POV-nya si Dewi ya guys, karena yang mana pada saat itu si Dewi yang adalah pelaku dan Nancy Gan adalah korban dari si Dewi. Begini ceritanya. Mungkin antara tanggal 13 dan 14 Agustus 2014, Dewi tiba di rumah Nancy Gan. Dewi awali hari pertama bekerja dengan cara melakukan adaptasi dan bekerja dengan sebaiknya. Hari-hari Dewi tidaklah mudah, karena Nancy Gan ternyata memiliki kepribadian gampang marah dan tidak bisa mengontrol amarahnya. Setiap Dewi melakukan kesalahan, Nancy Gan tidaklah segan-segan melakukan kekerasan fisik dan verbal. Bahkan ya guys, seringkali mengancam Dewi dengan cara memotong gajinya sebesar $200 Singapura setiap Dewi teledor. Nancy Gan tidak menyadari jika perlakuannya kepada Dewi nantinya akan berdampak kepada Nancy Gan sendiri, yang mana akibat tindakan kasarnya menyebabkan dirinya Nancy Gan sendiri kehilangan nyawa. Puncaknya ya guys, tepat di hari ke-6 Dewi bekerja, pas tanggal 19 Agustus 2014, tidak ada yang tahu bahwa hari itu Nyonya Gan akan dipanggil Yang Maha Kuasa. Di mana hari itu anak sulung Nyonya Gan yaitu Victor Lim sedang melakukan perjalanan dinas di Korea. Jadi di rumah itu hanya ada Nancy Gan dan Dewi. Pada pukul 7.30 pagi waktu Singapura, Nancy Gan meminta tolong kepada Dewi untuk dibawakan segelas air.
Dengan segera Dewi mengambilkan segelas air dengan diantarkan kepada Nansigan menggunakan nampan. Ternyata Dewi salah mengambil nampannya. Seketika melihat keteledoran Dewi yang kesekian kalinya, Nansigan langsung marah dengan merampas gelas yang ada di atas nampan, lalu gelas yang berisi air tersebut disiram ke muka Dewi. Sontak ya guys, Dewi terbengong-bengong dan kaget tanpa sadar menjatuhkan nampannya. Saat hendak jongkok dan mengambil nampannya, secepat kilat Nansigan merampas nampannya dan memukul kepala bagian belakang Dewi dalam keadaan posisi Dewi masih berjongkok. Di saat itulah Dewi kehilangan kesabaran. Dengan mata yang memendam amarah sampai tidak terkontrol lagi, Dewi menjambak rambut majikannya dan menghantamkan kepala majikannya bagian belakang dengan sekuat tenaga. Dengan membenturkan kepala Nansigan ke tembok berkali-kali hingga Nansigan berdarah lalu pingsan. Melihat majikannya tergeletak terbujur lemah di lantai, seketika Dewi tersadar jika barusan dia telah melakukan kesalahan besar. Dewi masih mencerna keadaannya sendiri selama 10 menit. Dewi ketakutan dan tetap diam di tempatnya sambil menatap majikannya yang sedang tidak sadarkan diri. Dewi masih tidak percaya dengan apa yang barusan telah dilakukannya. Perlahan Dewi mendekat ke Nansigan dan memeriksa apakah majikannya masih bernafas. Dan ternyata ya guys, detak jantung Nansigan terdengar sangat lemah setelah Dewi mendekatkan telinganya ke dada majikannya. Lalu kekalutan dan ketakutan Dewi menyerang dirinya sendiri. Berbagai macam pertanyaan terlontar di pikirannya sendiri. Bagaimana kalau majikanku siuman? Bagaimana kalau majikanku melaporkan semuanya ke polisi? Dengan pikiran instannya, Dewi memutuskan untuk menenggelamkan majikannya dengan cara menyeret tubuh Nansigan yang saat itu masih pingsan dengan cara menarik rambutnya sampai menuju kolam renang di rumah tersebut. Dalam perjalanan sembari menyeret rambut Nansigan sampai ke kolam renang, pikirannya Dewi terngiang-ngiang omelan sama majikan yang setiap harinya yang dialami sampai membuat Dewi tega melakukan ini semua. Jarak antara kejadian percekcokan tadi ya guys sampai ke kolam renang harus melewati anak tangga, menyebabkan banyak ceceran cairan merah Nansigan membentuk jejak hingga ke kolam renang. Sesampainya di tepi kolam renang, dengan tega, Dewi mendorong tubuh Nansigan ke kolam dan melemparkan sandal majikannya seolah-olah menciptakan kesan bahwa majikannya mengeksekusi dirinya sendiri. Setelah itu Dewi membersihkan semua cairan merah di seluruh rumah. Selesainya, segera Dewi mandi dan mengganti pakaiannya yang sebelumnya terkena cairan merah dengan baju bersih. Selanjutnya ya guys, Dewi memasang muka panik dan mencoba drama mencari pertolongan dengan membunyikan bel rumah tetangga. Lalu tidak ada respon dari tetangga dan kebetulan lewat petugas operator. Dewi melihat petugas tersebut dan meminta bantuannya dengan mengatakan bahwa majikannya diketahui tertelungkup mengambang di kolam renang. Dengan segera ya guys, petugas operator tersebut menelepon polisi. Lalu tak lama setelah ditelepon petugas operator tersebut, lalu segera polisi dan tim forensik datang dan memeriksa kondisi Nansigan yang ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu polisi menyegel rumah Nansigan ya guys dengan cara memasang garis polisi dan menyelidiki. Di samping itu, tubuh tidak bernyawa Nansigan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan autopsi. Pihak ahli patologi menyatakan bahwa terdapat luka luar dan dalam, termasuk garis fraktur berbentuk V pada tengkorak berukuran 4 cm dan 5 cm. Sebagian besar lukanya akibat benda tumpul sampai membuat Nansigan kehilangan nyawa.
Selama penyelidikan ya guys, Dewi tidak luput dari interogasi polisi dan akhirnya Dewi mengakui bahwa Dewi lah pelakunya setelah dicecar berbagai macam pertanyaan. Sekarang kita masuk di pengadilan Dewi dan vonis apa yang Dewi terima. Di pengadilan yang digelar pada tanggal 20 Maret 2014, Dewi mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Seorang pengacara yang bernama Muhammad Muzamil bin Muhammad ditunjuk KBRI untuk mendampingi dan membela Dewi selama persidangan. Dilihat dari cara Dewi mengeksekusi majikannya hingga meninggal dunia, Dewi terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Tapi pengacara Dewi, yaitu Bapak Muhammad, bekerja keras untuk mengupayakan Dewi mendapatkan hukuman seringan-ringannya dengan cara mendatangkan ayah Dewi, yaitu Bapak Kailan, dengan membawa sejumlah bukti otentik mengenai usia Dewi dengan membawa ijazah dan akta kelahiran Dewi sebagai bukti pertimbangan para hakim. Di persidangan kedua ya guys, pada tanggal 21 April 2015, dakwaan pembunuhan Dewi akhirnya dikurangi menjadi pelanggaran lebih ringan sebagai pembunuhan tidak berencana dengan hukuman 20 tahun penjara. Bagaimana guys pendapat kalian tentang kasus yang dialami Dewi ini? Kenapa di awal aku mengatakan kalau Dewi yang mana adalah seorang pelaku, tapi sebenarnya Dewi lah korban dari keadaan? Pertama, Dewi datang sebagai non kan ya, langsung dapat majikan yang jahat, yang mana anak non masih belum ahli memanage emosi dan mentalnya. Yang kedua, Dewi lahir dari keluarga yang tidak mampu guys, ditambah Dewi adalah anak sulung di keluarganya, yang mana pressure atau tekanan dari bapaknya yang membuat mental Dewi down. Yang terakhir, Dewi masih berusia 18 tahun guys, dan dipaksa keadaan untuk menjadi dewasa. Semoga ya guys, selepas Dewi keluar dari penjara wanita Changi, nanti Dewi keluarnya itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mohon maaf ya guys terkait kasus ini, jika saya ada salah pengucapan atau ada info yang kurang lengkap mengenai kasus ini, mohon kalian bisa sharing ya guys, atau bisa kalian tulis di kolom komentar. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa ya guys, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Jika kalian punya kisah yang ingin aku share ke video aku selanjutnya, boleh, silahkan kirim di sini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.